Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Lukiana Putri dengan NIM 23/52138/KT/10379. Dan rekan saya bernama Saya Nur Fajrina Rona Deswari dengan NIM 23/522-107/KT/10424. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dita Indah Pratiwi dengan NIM 23/520-149/KT/10354. Perkenalkan, nama saya Sarwat Wafa Murtaja dengan NIM 23/5144466/KT/10223. Jadi di sini kami dari kelompok PKH C20 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kebakaran hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, apa itu kebakaran hutan? Kebakaran hutan adalah suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian dalam bidang ekonomi dan bidang lingkungan. Adapun faktor penyebab kebakaran di hutan Kepulauan Mentawai. Yang pertama, ada penebangan hutan. Penebangan hutan besar-besaran termasuk penyebab kebakaran hutan yang tidak boleh disepelekan, apalagi jika penebangan hutan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki izin. Mesin penebang berisiko memercikan api, terutama pada musim kemarau. Yang kedua, ada pembuatan lahan oleh masyarakat. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara dibakar karena cara tersebut lebih mudah, membutuhkan biaya yang lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru bisa menimbulkan dampak negatif bagi tanah dan aspek lainnya. Selanjutnya, ada membuang puntung rokok. Kita sudah tidak asing lagi dengan penyebab yang satu ini. Dengan membuang puntung rokok sembarangan, bisa memicu terjadinya kebakaran. Terlebih ditambah kondisi ilalang yang merangga saat kekeringan. Sedikit saja terkena oleh percikan api, kondisi itu sangat rawan oleh kebakaran. Selanjutnya, ada berburu menggunakan senjata api. Pemburuan hewan liar secara tidak langsung menjadi penyebab kebakaran hutan juga, apalagi jika pemburuan ini dilakukan dengan senapan yang bisa memicu percikan api. Jika hal ini terjadi, tak hanya hutan yang akan habis, tetapi flora fauna yang tinggal di hutan terancam kehidupannya. Yang terakhir ada illegal logging. Illegal logging atau pembakaran liar menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan yang tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area hutan-hutan yang dapat memicu kebakaran permukaan, kebakaran bawah, bahkan kebakaran. Penanganan atau pengendalian kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia atau antroposentrik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu meningkatkan keterampilan masyarakat dengan cara sosialisasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui Masyarakat Peduli Api atau MPA. Selanjutnya dengan cara meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dengan penyelenggaraan kegiatan kebencanaan MPA yang melibatkan masyarakat dan badan usaha. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat dan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Di mana saja sebaran titik api? Jumlah titik api atau hotspot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana jumlah titik hotspot yang tertinggi adalah di Kecamatan Siberut Utara sebanyak 14 titik api, dan yang terendah jumlah titik hotspot terdapat di Kecamatan Pagai Selatan, Pagai Utara, dan Siberut Selatan sebanyak 1 titik api. Pemetaan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografi atau SIG dengan penentuan titik api atau hotspot. Dengan menggunakan data titik api yang direkam secara kontinu dan data spasial biofisik yang berpengaruh terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan. Terdapat beberapa dampak dari kebakaran hutan. Yang pertama, yaitu yang sangat dirasakan oleh manusia, adalah kerugian berupa ekonomis, yaitu hilangnya manfaat dan potensi dari hutan, seperti tegakan pohon yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan. Kerugian lainnya adalah berupa kerugian ekologis, yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, dan tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan, serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.
Selanjutnya adalah terjadinya kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan sistem transportasi darat, laut, dan udara. Ada pula dampak global yang dapat langsung dirasakan akibat dari kebakaran hutan, yaitu pencemaran udara yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sekian presentasi infografis dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.